Kisah Nabi Yahya alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.' Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, 'Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh.'" Quran Surat Ali Imran ayat 38-39. "Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bukanlah ia orang yang sombong dan durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari itu ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan kembali." Quran Surat Maryam ayat 12-15. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Quran Surat Maryam ayat 7. Inilah Yahya, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa sebelumnya tak seorang pun yang serupa dengannya, yaitu seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berkata tentangnya, "Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami." Quran Surat Maryam ayat 13. Sebagaimana Khidir diberi ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Yahya diberi rasa cinta dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hanan ialah ilmu yang luas yang terkandung di dalamnya, sesuatu kecintaan yang dalam terhadap makhluk dan alam. Hanan ialah salah satu dari tingkat cinta yang bersumber dari ilmu. Yahya adalah seorang nabi yang menjadi cermin dari ibadah, zuhud, dan cinta. Nabi Yahya mengungkapkan cinta kepada semua makhluk. Ia dicintai oleh manusia, burung-burung, binatang buas, bahkan gurun dan gunung. Darah Nabi Yahya bertumpah ketika beliau berusaha mempertahankan kebenaran yang disampaikannya di istana raja yang lalim. Peristiwa tragis itu berkaitan dengan seorang penari pelacur. Para ulama banyak menyebutkan keutamaan Yahya. Yahya hidup sezaman dengan Nabi Isa dan termasuk kerabat dekatnya dari sisi ibu, anak bibinya. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa Yahya dan Isa pernah bertemu pada suatu hari. Lalu Isa berkata kepada Yahya, "Mintakanlah ampun bagiku, wahai Yahya. Sesungguhnya engkau lebih baik daripada aku." Yahya berkata, "Mintakanlah ampun bagiku, wahai Isa, karena engkau lebih baik daripada aku." Isa berkata, "Tidak, engkaulah yang lebih baik daripada aku. Engkau mengucapkan salam kepadaku, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepadamu." Kisah tersebut menunjukkan keutamaan Yahya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepadanya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia mati, dan pada hari ia dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah pergi dan menemui para sahabatnya. Pada suatu hari beliau mendapati mereka sedang menyebut-nyebut keutamaan para nabi. Ada yang mengatakan Musa kalimullah, seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Isa ruhullah, tiupan roh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mengatakan Ibrahim khalilullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para sahabat berbicara tentang para nabi. Lalu Rasulullah SAW menemui mereka. Ketika Rasulullah SAW mendapati mereka tidak menyebut nama Yahya, beliau berkata, "Di manakah putra seorang syahid yang mendapatkan banyak penderitaan, yang memakan pohon kerana takut dosa? Di manakah Yahya bin Zakaria?" Sementara itu, datanglah musim semi di Palestina, dan bumi tampak semakin menghijau dan langit semakin terang. Bulan dengan cahayanya menembus puncak-puncak pohon dan kebun. Bunga-bunga mawar dan jeruk semakin berkembang dan baunya tersebar ke udara. Dan burung-burung yang sedang berterbangan tampak bernyanyi dan melantunkan lagu-lagu kegembiraan di tengah-tengah suasana yang ceria dan penuh keindahan. Kemudian lahirlah Yahya. Kelahiran Yahya dipenuhi banyak mukjizat
beliau lahir pada saat ayahnya Zakaria berusia lanjut, sehingga tampak seakan-akan ia putus asa karena tidak akan mempunyai keturunan. Beliau lahir melalui doa yang suci yang bersumber dari hati Nabi Zakaria yang suci dan tulus. Nabi Yahya lahir di tengah-tengah masa yang dipenuhi dengan puncak kesucian, sebagaimana juga dihiasi dengan puncak-puncak kelaliman. Maryam adalah simbol puncak kesucian di zamannya. Mihrabnya penuh dengan bau yang harum yang memancarkan kalimat-kalimat sholat yang terus-menerus dan zikir yang tersumber dari hati yang suci. Masjid tampak dipenuhi dengan gelombang orang-orang yang sholat dan orang-orang mukmin yang berzikir. Namun nan jauh di sana, kelaliman tetap membunyikan genderangnya. Yahya dilahirkan dan masa kecilnya tidak seperti lazimnya masa yang dilalui oleh anak-anak. Umumnya anak-anak saat itu bermain hal-hal yang tidak berguna, sedangkan Yahya tampak serius sejak beliau kecil. Anak-anak kecil saat itu merasa senang dan terhibur ketika mereka menyiksa binatang. Sementara Yahya justru memberi makan binatang-binatang dan burung dari makanannya sebagai bentuk belas kasihan darinya. Bahkan terkadang Yahya sendiri makan dari daun-daun pohon atau buahnya. Ketika beliau menginjak di usia dewasa, maka cahaya wajahnya semakin bersinar dan hatinya penuh dengan hikmah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala serta kedamaian. Yahya adalah seseorang yang menyukai membaca sejak usia dini. Beliau rajin membaca dan menggali ilmu ketika beliau masih kecil. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, "Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak." Yahya mendapatkan perintah saat beliau masih kecil untuk mengambil kitab dengan kekuatan, yakni hendaklah ia belajar kitab dengan penuh ketelitian, yaitu kitab syariat. Allah Subhanahu wa taala memberinya kemampuan untuk mengetahui syariat dan memutuskan perkara manusia saat beliau masih kecil. Yahya adalah orang yang paling alim di zamannya dan paling banyak menerima hikmah. Beliau mempelajari syariat secara sempurna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberinya kekuasaan saat beliau masih kecil. Beliau mampu menyelesaikan persoalan di antara rahasia-rahasia agama. Bahkan beliau mengenalkan mereka jalan kebenaran dan mengingatkan mereka dari jalan kesalahan atau kebatilan. Kemudian Yahya semakin dewasa dan ilmunya makin bertambah, serta kasih sayangnya pun makin meningkat, baik kepada kedua orang tuanya maupun kepada binatang. Kasih sayang Nabi Yahya meliputi segala sesuatu. Beliau mengajak manusia untuk bertaubat dari dosa mereka. Beliau memandikan mereka di sungai Yordania agar mereka menyucikan diri mereka dengan taubat. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak terdapat seseorang yang tidak suka kepada Yahya atau menginginkan keburukan baginya. Yahya adalah seseorang yang sangat dicintai oleh masyarakatnya karena ia memang seorang yang penyayang, seorang yang bertakwa, seorang yang alim, dan seorang yang berbudi mulia. Beliau keluar dan pergi ke gunung dan kebun, bahkan gurun, dan tinggal di dalamnya selama berbulan-bulan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menangis di hadapannya serta sholat. Beliau merasakan kedamaian di daratan, bahkan beliau tidak memperhatikan makanannya. Beliau makan dari daun-daun pohon dan minum dari air sungai. Bahkan beliau makan belalang dan juga rumput. Beliau tidur di gua manapun yang ditemuinya di gunung dan lubang manapun yang didapatinya di bumi. Terkadang beliau masuk di suatu gunung lalu beliau menemukan binatang buas di dalamnya seperti serigala atau singa. Namun karena kesibukannya dan konsentrasinya saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholat, sehingga beliau tidak lagi memperhatikan serigala atau singa. Serigala dan singa itu melihat Nabi Yahya, lalu mereka mengetahui bahwa ini adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang berbelas kasih kepada binatang. Maka binatang-binatang buas itu menundukkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu dengan tenang, sehingga Nabi Yahya tidak mendengar suara mereka. Pada kesempatan yang lain, Nabi Yahya memberi makan binatang-binatang buas dengan penuh kasih sayang. Bahkan beliau tidak makan di malam harinya karena makanannya diberikan kepada binatang-binatang itu. Beliau merasa puas saat menjadikan sholat dan zikir sebagai makanan dari hatinya sebelum beliau memberi makanan pada tubuhnya. Beliau makan dari daun-daun pohon. Beliau bermalam atau bergadang dalam keadaan air matanya berlinangan saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam dalam lautan cinta dan bersyukur kepadanya. Ketika Nabi Yahya
berdiri di depan manusia untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mampu membuat mereka menangis karena cinta dan khusyuk. Beliau mampu mempengaruhi hati mereka dengan kebenaran yang dibawanya, dan beliau menampakkan bahwa beliau memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Nabi Yahya keluar menemui manusia. Masjid tampak ramai dipenuhi orang-orang. Nabi Yahya berdiri dan beliau mulai berbicara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang telah aku kerjakan, dan aku telah memerintahkan kalian untuk juga mengerjakannya. Hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah selainnya, maka ia seperti seorang budak yang dibeli oleh majikannya. Lalu ia bekerja dan memberikan tenaganya kepada tuan selain tuannya. Siapakah di antara kalian yang ingin memiliki budak seperti itu? Dan aku memerintahkan kalian untuk melaksanakan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya saat ia sholat. Oleh karena itu, jika kalian sholat, maka hendaklah kalian berusaha untuk khusyuk. Aku pun memerintahkan kalian untuk berpuasa. Maka siapa yang melakukan demikian, maka ia seperti seseorang lelaki yang mempunyai bingkisan dari misik yang baunya harum. Setiap lelaki ini berjalan, maka akan terpancarlah bau harum misik darinya. Aku pun memerintahkan kalian agar banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu seperti seseorang lelaki yang dicari-cari oleh musuhnya. Lalu ia segera berlindung dalam benteng yang kuat. Dan benteng yang paling kuat adalah zikrullah, dan tiada keselamatan tanpa benteng itu. Nabi Yahya mengakhiri nasihatnya, lalu ia turun dari mimbar dan kembali ke gurun. Di gurun itu hanya terdapat pasir yang berterbangan dan tiada suara lain selain suara angin dan nafas pohon, serta suara kaki-kaki binatang buas dan gerakan batu-batu gunung. Di sanalah Yahya berdiri di tengah-tengah kesunyian ini. Beliau melaksanakan sholat dan menangis. Kemudian terjadilah pengelutan hebat antara Nabi Yahya dan pemerintah yang berkuasa. Salah seorang penguasa di zaman itu adalah seorang yang lalim dan sempit akalnya. Kerusakan tersebar di istananya. Ia mendengar berita tentang Yahya. Ia heran karena banyaknya manusia yang memberikan penghargaan dan penghormatan yang luar biasa kepada Yahya, sedangkan ia sebagai seorang raja tidak mendapatkan penghormatan yang sedemikian besar. Raja tersebut ingin memperkosa istri saudaranya, di mana ia mempunyai anak perempuan yang memiliki kecantikan yang terkenal. Dalam cerita disebutkan bahwa anak perempuan itu mampu melakukan tarian yang mengagumkan sambil memakai 7 helai baju. Setiap ia menari, maka terlepaslah setiap baju yang dipakainya, dan pada tarian yang terakhir ia tampak dalam keadaan telanjang. Raja bertanya kepada Yahya, apakah ia boleh menikahi istri saudaranya? Yahya menjawab, itu tidak diperbolehkan. Raja tetap berbicara kepada Yahya dan mendesak kepadanya agar membolehkannya menikah dengan wanita yang disukainya itu. Dan hendaklah Yahya mencari solusi atau fatwa yang sangat memuaskannya. Namun Yahya menolak keras untuk memenuhi permintaan raja itu. Kemudian Yahya pun meninggalkannya. Akhirnya raja tampak marah kepada Yahya dan memerintahkan agar Yahya dipenjara. Kemudian raja itu pun memperkosa istri saudaranya. Anak perempuan wanita itu yang suka menari telah melihat Yahya saat ia berbicara dengan raja. Anak perempuan itu sangat tertarik akan ketampanan Yahya dan keagungan kepribadiannya. Ringkasnya, wanita yang ahli menari itu pun merasa jatuh cinta kepada Yahya. Ia pergi menemui Yahya di penjaranya dan ia melihat Yahya dalam keadaan duduk sholat dan menangis. Wanita itu terus mengawasi Yahya saat beliau sholat sampai selesai. Lalu ia meletakkan dirinya di bawah kaki Yahya dan memintanya agar mencintainya sebagaimana ia mencintai Yahya. Yahya menjawab bahwa di dalam hatinya tidak ada cinta lain selain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu pun bangkit dari tempatnya dalam keadaan putus asa. Ia meninggalkan Yahya dalam keadaan hatinya dipenuhi kebencian padanya. Ia kembali ke istana raja. Waktu Isya telah berakhir. Raja mulai meminum minuman kesukaannya, yaitu khamar. Wanita itu memberikan minum kepada raja. Makin banyaknya raja minum sampai-sampai raja merasa bahwa kepalanya seperti beton besar dan ia sebentar lagi akan terbang. Seperti balon besar dan ia sebentar lagi akan terbang. Di sanalah wanita penari itu segera memakai pakaian tarian dan kembali kepada raja.
Raja melihatnya dan ia merasa kepalanya bertambah besar dan wanita itu mulai menari. Lalu dipukullah rebana dan berbagai alat musik sehingga wanita itu tampak menari dan menikmati tariannya. Pada tarian ketujuh ia berhenti lalu membuka wajahnya sambil berkata kepada raja, "Wahai tuanku, aku ingin bertanya sedikit kepadamu." Raja yang sedang mabuk itu berkata, "Segala sesuatu yang engkau inginkan akan kuberikan kepadamu sekarang juga." Wanita itu berkata, "Aku menginginkan kepala Yahya bin Zakaria." Mendengar perkataan itu, raja segera sadar dari mabuknya, lalu ia merasakan ketakutan. Ia berkata kepadanya, "Mintalah kepadaku yang lain saja." Wanita itu berkata, "Aku menginginkan darah Yahya bin Zakaria." Wanita ini adalah simbol keburukan. Raja berkata sambil minum minuman keras yang keempat kalinya setelah 40 kali, "Bunuhlah Yahya." Akhirnya pemimpin pasukan raja mengeluarkan perintah kepada anak buahnya untuk menghabisi Yahya. Kemudian Yahya menemui ajalnya secara tragis dan menegak madu syahadah. Injil Matta pada pasal yang ke-14 menyebutkan suatu riwayat sebagai berikut. Hirdus telah menangkap Yuhana, lalu ia memasukkan ke dalam penjara karena Hirduya istri dari saudaranya. Sebab Yuhana berkata kepadanya, "Engkau tidak boleh mengambilnya sebagai istrimu." Ia ingin membunuh Yuhana, tetapi ia khawatir terhadap reaksi masyarakat karena mereka menganggapnya sebagai seorang nabi. Ketika diadakan acara kelahiran Hirdus, salah seorang perempuan anak dari Hirduya menari di tengah-tengah para hadirin, sehingga Hirdus merasa kagum. Karenanya kemudian ia bersumpah bahwa apapun yang diminta penari itu akan diturutinya. Wanita itu berkata, "Berikanlah kepadaku kepala Yuhana." Sebetulnya raja itu keberatan, tetapi ia sudah terlanjur bersumpah dan disaksikan orang-orang di sekitarnya. Maka ia pun memerintahkan agar permintaan wanita itu dituruti. Kemudian kepala Yuhana dikirim dari penjara dan diberikan kepada gadis itu. Lalu gadis itu membawanya kepada ibunya. Wallahu a'lam bishawab.